Terima kasih telah bergabung pada saluran ini. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa berita seputar kegiatan amatir radio dari seluruh dunia. Anda sedang mendengarkan Buletin Amatir Radio edisi 27 Mei 2021. Orari daerah Nusa Tenggara Timur menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari situs www.orari.or.id, penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan dalam rangka Harkamtibmas. Isi dari nota kesepahaman ini antara lain pendirian stasiun Orari pada Satker seluruh Polda Nusa Tenggara Timur, mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. Radar HF selalu membuat onar, ujar petugas monitoring IARU Region 1. SCRL memberitakan bahwa penyakit yang selalu berulang, yang ditemukan oleh petugas monitoring IARU Region 1, adalah Over the Horizon Radar, atau OTHR. Hal ini telah menjadi isu berkepanjangan selama beberapa tahun terakhir. Bahkan aktivitas radar-radar ini terlihat meningkat secara eksponensial. Lokasi radar tersebut kebanyakan berada di Cina dan Rusia. Mereka adalah pembuat onar yang sama setiap bulannya. OTHR sejauh ini adalah yang paling merepotkan, ujar Koordinator IARU Monitoring Services, Peter Jost, Hotel Bravo 9 Charlie Echo Tango. Laporan monitoring dari Eropa dan Afrika memperlihatkan sinyal kuat OTHR yang mengotori pita band 20 meter. Beberapa juga muncul pada band 15 meter. Juga tak ubahnya pada band 40 meter atau di bawahnya. Ini juga termasuk foghorn yang terkenal. Disebut foghorn karena suara tersebut selebar 10 kHz, kebanyakan dalam interval yang pendek. Tim monitor juga pernah menemukan foghorn dengan lebar mencapai 160 kHz. Selain itu, ditemukan pula sinyal pengganggu lainnya yaitu Super Auroral Radar Network. Sinyal radar ini mengotori pita amatir radio pada band 20 meter dan beberapa band lainnya. Sistem Super DARN adalah jaringan radar ilmiah internasional yang terdiri dari 35 radar HF di belahan utara dan selatan. Radar ini terutama digunakan untuk memetakan konveksi plasma lintang tinggi di wilayah ionosfer, tetapi juga digunakan untuk mempelajari fenomena geospace yang lebih luas, termasuk badai geomagnetik. Radar jaringan Super DARN melihat ke atmosfer atas bumi dan beroperasi terus-menerus untuk mengamati gerakan partikel bermuatan atau plasma di ionosfer dan efek lain yang memberi para ilmuwan informasi tentang lingkungan luar angkasa bumi. Pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan ini memberikan wawasan tentang bahaya cuaca luar angkasa, termasuk paparan radiasi untuk pelancong dataran tinggi dan gangguan pada jaringan komunikasi, sistem navigasi, GPS, dan jaringan tenaga listrik. Perkumpulan Amatir Radio Irlandia Irish Radio Transmitters Society, IRTS, mengadakan rapat umum tahunan yang ke-89 yang direncanakan digelar pada tanggal 9 sampai 10 April 2022 di Hotel Woodford Dolmen, Kilkenny Road, Carlow. Acara ini dipandu oleh grup radio amatir terbesar di Irlandia, The South Eastern Amateur Radio Group, dengan call sign Club Echo India 2 Whiskey Radio Charlie. Acara ini pernah dijadwalkan di tempat yang sama pada tahun 2020 yang lalu, namun karena kondisi pandemik maka acara ini harus dibatalkan. Panitia penyelenggara berharap acara ini dapat berlangsung dengan sukses dan dapat dihadiri oleh banyak amatir radio baik dari Irlandia maupun luar negeri. Untuk informasi selengkapnya tentang acara ini akan diumumkan oleh panitia melalui website mereka pada www.searg.ie. Kontes Field Day CWIRTS akan diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 Juni 2021. Kontes ini diperuntukkan bagi stasiun portable dengan menggunakan mode CW. Band yang digunakan mulai dari 160 meter hingga 10 meter band. Kontes ini berlangsung selama 24 jam. Dimulai pada pukul 15.00 UTC pada Sabtu 5 Juni 2021. Akhir pekan pertama di bulan Juni biasanya adalah saat sejumlah perkumpulan wilayah 1 IARU mengadakan kontes Field Day CW, dan selalu menjadi kesempatan yang baik bagi operator CW Eropa untuk menguji keterampilan mereka dalam lingkungan portable.
Pandemi COVID telah mempengaruhi Field Day dan kontes lainnya selama setahun terakhir dan tidak ada acara Field Day IRTS yang diadakan pada tahun 2020. Menyusul perbaikan dalam situasi kesehatan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir, kami memutuskan untuk melanjutkan acara Field Day kami tahun ini dengan tunduk pada pembatasan dan tindakan pencegahan kesehatan yang telah dimasukkan ke dalam aturan kontes. Kami juga mendengar bahwa Perkumpulan Amatir Radio Jerman telah membatalkan acara Field Day tahun ini, walaupun negara tersebut mencatatkan perbaikan situasi kesehatan secara umum. Namun mereka tetap membatalkannya karena khawatir peraturan yang tidak sama di beberapa wilayah. Kontes Field Day CWRSGB juga sedang berlangsung, jadi kami berharap ada banyak partisipasi dari stasiun portable di Inggris. Perkiraan propagasi band HF di wilayah Indonesia berlaku untuk tanggal 28 Mei 2021, pukul 00 sampai 5 UTC. Pagi hari. Secara umum wilayah Indonesia mendapat 5 band propagasi yang sangat baik. 17 meter band, sangat baik untuk wilayah Papua. 20 meter band, terbuka untuk wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku dan Pulau Timur. 30 meter band, akan sangat terbuka pada wilayah Aceh, Kalimantan kecuali Kalimantan bagian barat, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. 40 meter band, masih sangat terbuka untuk wilayah Sumatera Tengah dan Selatan, Pulau Jawa, serta sebagian Kalimantan bagian barat. Sekitar pukul 2 UTC, di wilayah Papua akan terbuka propagasi pada 15 meter band. Pukul 6 sampai 11 UTC. Pada siang hari, propagasi diperkirakan belum banyak perubahan. 40 meter band, masih terbuka untuk wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, serta Jawa bagian barat. 30 meter band, terbuka di wilayah Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian tengah, barat dan selatan, juga Pulau Jawa bagian timur, Bali dan Nusa Tenggara bagian barat. 20 meter band, sangat baik untuk wilayah Aceh, Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara bagian timur dan Pulau Timur. 17 meter band akan terbuka untuk wilayah Maluku dan Papua. Pukul 12 sampai 17 UTC. 30 meter band, masih terbuka untuk wilayah Aceh, Kalimantan bagian utara, sebagian Sulawesi dan Papua, namun diperkirakan akan mulai menutup pada pukul 14 UTC. 40 meter band, diperkirakan terbuka pada wilayah Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian tengah, bagian barat dan bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Timur. Namun sepertinya propagasi band 40 meter ini diperkirakan akan mulai menutup pada pukul 14 UTC. 60 meter band, diperkirakan terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia. 80 meter band, akan mulai terbuka pukul 13 UTC. Band ini terbuka untuk wilayah Indonesia kecuali Papua. 160 meter band, akan terbuka mulai 15 UTC dan terbuka untuk wilayah Sumatera Tengah dan Selatan, Pulau Jawa dan Kalimantan bagian barat. Pukul 18 sampai 23 UTC. 160 meter band, akan terbuka ke hampir seluruh wilayah Indonesia. 80 meter band, juga masih terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia. 40 meter band, akan mulai terbuka untuk wilayah Papua dan Maluku pada pukul 22 UTC. Pada pukul 23 UTC band ini juga mulai terbuka untuk wilayah Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 30 meter band, mulai terbuka pada pukul 23 UTC untuk wilayah Maluku. 20 meter band, mulai terbuka pada pukul 23 UTC untuk wilayah Papua. Pada pukul 21 UTC, di wilayah Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat diperkirakan akan mengalami totally dead band. Demikian laporan perkiraan propagasi untuk band HF di wilayah Indonesia yang berlaku untuk tanggal 28 Mei 2021. Semoga ulasan ini dapat menjadi panduan bagi amatir radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Namun satu hal yang perlu diingat, dalam hal menentukan apakah propagasi pada sebuah band sedang terbuka atau tidak, yaitu dengan memanggil CQ pada band tersebut. Demikian buletin amatir radio edisi 27 Mei 2021. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam buletin ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dari studio saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan amatir radio.
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekali di udara, tetap mengudara. 73, Merdeka!